Ya teman-teman, hari ini tanggal 17 jam 12.52 lagi istirahat sesi pertama. Baik teman-teman, sesuai dengan yang kemarin saya janjikan ya, akan mengulas Pico untuk harga wajarnya. Tapi ini adalah rekaman saya, bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi mempengaruhi. Kita bertukar pikiran di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan pikiran saya sama teman-teman ada kesamaan. Walaupun ada perbedaan, wajar karena masing-masing kepala kita punya pemikiran dan pandangan yang berbeda. Baik, tidak nunggu lama-lama. Pico, Pelangi Indah, Kanindo TBK ya. Pelangi Indah Kanindo mulai mengembangkan usahanya di Indonesia pada tahun 1983. Waduh, udah lama juga ya. Ini bidang usahanya itu produk steel drum untuk kebutuhan industri. Terus buat produksi tabung gas LPG 3 kg untuk kepentingan program konversi gas yang mulai dicadangkan pemerintah Indonesia. Baik, langsung aja ya. Untuk shareholdernya Citra Jaya Perkasa Mulia 36,6%, masyarakatnya 30,285. Terus ada pengendali juga Sarana Mulia Mahardika 18,9%, Koeksi Mandiri Finance 13%, masyarakat non-warakatnya 1,0%. Juli Agustus ada yang keluar ya, sekitar ya 121-an ya. Juninya banyak yang masuk, Mei-nya juga ada yang masuk, April Mei banyak yang keluar. Untuk listingnya tahun 96, udah lama berarti teman-teman ya. Harga IP-nya 1650. Ini holding komposisinya dikuasai sama lokal. Siapa yang nguasain lokal? Perusahaan ya, 69%. Foreign ada di bawah 1% dan cenderung dia tidak ada pergerakan yang signifikan, hanya pengeluaran aja. Baik, kita lihat insidernya Citra Jaya Perkasa Mulianya ngambil ya, udah berapa bulan nih, 3 bulan ya, 2024 ya, Februari, Juni, Agustus dia udah nambah kepemilikannya di 36,61, nambah ya. Kita lihat untuk corporate action, dividen, dia bagi dividen terakhir 2019. Stock split belum pernah, berarti belum pernah dijual mahal banget. RI belum pernah juga, berarti belum menambahkan modal ya. Kita statistiknya untuk net income-nya kuartal 2 berkurang ya, dari 2 ke 1, kuartal 1 dari 2 ke 2, artinya tidak ada perkembangan. Terus untuk revenue coba lihat 144 dari 2022 ke kuartal 1 ke 172, berarti ada peningkatan. Kuartal 2 dari 115 ke 131, berarti ada peningkatan. Bagus berarti ya. Untuk revenue-nya bagus. Untuk PR ratio-nya 14,01, 4% lebih mahal dikit ya, 4 kali lebih mahal ya, bukan 4%. 4 kali lebih mahal dikit ya untuk PR ratio-nya. PBB-nya lagi murah 0,35. Terus harga bukunya 366, sekarang 129. Untuk EPS-nya ada 12,61, bisa dihitung ya PR-nya nanti. Untuk DER-nya, waduh, DER-nya bro 1.46, artinya dia udah melebihi ekuitasnya, hutangnya. Lihat ya, cash 1 miliar, equity-nya 209, hutangnya 304, hampir 100 miliar ya, kurang lebih 95 ya, 95-an ya, hampir 100 miliar gitu hutangnya. Jadi dibandingkan equity-nya ya lebih banyak hutangnya gitu ya. Untungnya jangka panjang ya. Jadi ini biasanya kalau yang banyak hutang biasanya PKPU ya, hubungannya dengan PKPU. Mudah-mudahan sih bisa bayar hutang ya.
minimal jangka pendeknya lah gitu ya, untuk bayar hutang, nyicil gitu, cicilan hutangnya bisa terpenuhi apa tidak. Untuk ROI-nya 2,51 kurang baik ya, harusnya 10 atau enggak di atas 10 akan lebih baik. Kita lihat untuk balance sheet kuartal 2-nya. Ekuitas dari 2019 310 228 menurun, 228 ke 207 menurun, 207 ke 195 menurun, 195 ke 203 meningkat, 203 ke 205. Jadi 2 tahun terakhir ini meningkat ya. Tapi dibanding dengan kuartal sebelumnya ya ini sangat tidak baik gitu ya. Tapi ada usahalah untuk meningkatkan ekuitasnya. Walaupun ekuitasnya emang sekarang lagi besaran hutang. Untuk PBP di kuartal 2-nya 0,5, 0,5, 0,3, 0,2, 0,4, 0,3. Jadi cenderung dijual di bawah angka 1 ya. Kita lihat untuk bunda catnya. Ini bunda cat udah saya setting ya berdasarkan PE rasionya untuk 3 tahunan. Posisi sekarang itu dari 117 itu untuk harga tengahnya, jadi sekarang cenderung agak mahal dikit ya di 129 ini. 129 ya benar ya. Terus untuk 3 tahunan lagi murah teman-teman ya, lagi murah. Kemarin hampir menyentuh harga undernya, under value-nya di 77 ya. Jadi ini cenderung murah sebenarnya ya untuk jangka waktu 3 tahunan. Untuk 5 tahunan coba lihat. Untuk 3 tahunan murah banget ya. Untuk 10 tahunan murah banget. Dia pernah dijual di harga 4.000, pernah dijual di 4.000. Harga tertingginya di 400 untuk sebelumnya. Apakah bisa ke sini? Ya kalau saham ya bisa aja gitu ya. Cuman ya kita harus ngakal juga gitu kan. Ini juga pernah menyentuh 500 cuman belum mentok ke overnya ya. Jadi sebelum mentok over dia udah dibuang. Ini kecenderungan untuk 3 tahunan ya. Dia cenderung mau bikin mangkok. Baru setengah mangkoknya. Kita lihat 1 tahun dulu. 1 tahun itu menyentuh overnya itu di 183. Artinya targetnya nggak usah muluk-muluk ya. Ke 183 aja dulu. Nah kalau udah ke 183 kejemput, bisa jadi nanti ke 271 nya atau melebihi dikit lah di 300 gitu ya, berdasarkan bunda cat ini ya. Baik, kita akan hitung berapa sih fundamentalnya untuk kuartal 2 tahun 2024. Nah ini udah ada nih harga tengahnya, harga tengah mulu ya, PE rasio tengahnya 10.88. Nah kita hitung 10.88 dikali, kita akan cari EPS TTM nih ya. EPS TTM nya 9.21 berapa? Di 100 perak. Berarti untuk saat ini lagi mahal 29 poin. Nah kita akan hitung satu lagi teman-teman berdasarkan PBP ya. PBP kan gak pernah dijual di angka 1 ya. Kita berapa PP-nya aja, 0,43 dikali harga bukunya 366,90 sama dengan enter di 157. Artinya kalau berdasarkan PBB sekarang lagi posisi murah ya. Murah berapa poin? 20 berapa poin ya. Jadi kita tulis terus ini ya. 100 berdasarkan per 157. Coba kita hitung di 129. 28 poin lagi ya menuju harga tengahnya atau harga wajarnya. Jadi kalau saya menarikkan ke angka 162 ya mungkin sedikit agak mahal daripada berapa poin tuh, 5 poin ya, 5 poin dari harga wajarnya ya. Jadi teman-teman untuk yang punya Pico, inilah harga wajarnya ya. Jadi teman-teman kalau sekarang berarti kan tinggal berapa persen lagi, berarti teman-teman lebih baik kalau yang punya rumus fundamental ya lebih baik turunkan aja dulu istilahnya apanya, pembeliannya lah nanti aja lah gitu ya.
Nanti setelah mungkin pingin berapa persen teman-teman, pingin 20%, 30%, ini tinggal berapa persen lagi, tinggal 24% lagi ya penurunannya, kemungkinan ke angka 29. Jadi kenaikan 24 24 ya, mana sih 25 lah, penurunannya bisa sampai 29% sampai 36, kalau nggak saling ke bawahnya ada 43%. Nah, teman tinggal bandingkan aja, penurunannya bisa sampai 43%, kenaikannya 25%, artinya lebih besar penurunannya atau kerugiannya akan lebih besar ketimbang keuntungannya, karena di 157 aja mungkin ada sini 57 nih ya, di atas target saya ya. Target 162. Kenapa 162? Di belakang itu ada yang namanya si kepala merah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah harga wajar udah ketahuan kan, istilahnya udah ketahuan guide-nya ya. Oh, berarti saya kalau beli sekarang ya mahal deh gitu kan, walaupun saya paksakan paling hanya berapa poin aja gitu. Ini juga udah terlihat jelas, udah si double kepala double ya, hijau merah rata, artinya dia mau ke bawahin gitu ya. Mudah-mudahan sih kalau di harga 90 terus di harga 81 ataupun di angka 72 itu akan lebih baik ya. Tengah-tengah aja sini 82 nih. Kalau dapat harga di 82 kemungkinan ya untungnya bisa ke harga 160 atau enggak 150 ya, berdasarkan rumus PBB-nya akan lebih baik. Kalau ke 90 kan kita masih di bawah harga wajar berdasarkan PE juga ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk Pico ya, terserah teman-teman ya. Udah saya jelaskan bagaimana perkembangan di sebuah Pico. Walaupun di sini ada akumulasi dari yang namanya bandar lokal ya, foreign juga ada sekali akumulasi ya. Cuman ini bid turnover juga nggak terlalu tebal ya, artinya sangat mudah diangkat, sangat mudah dikebawahin. Baik, selanjutnya ada emiten JYRX atau JREX Mandiri Buana ya, perangkat keras teknologi syariah. Ini profilnya pelayanan jasa sistem komputer Indonesia. Produk yang ditawarkan oleh JREX ini meliputi handphone seluler, notebook, netbook, tablet FC, PC ya, tablet PC gitu kok FC sih. All-in-one PC, desktop, laptop, server, dan aksesoris. Jadi berhubungan dengan komputer lah ya. Untuk masyarakatnya 24,91%, artinya nggak terlalu lebar di masyarakat ya. Pengendali sekaligus direksinya ada Timothy Siddiq 56. Nah, ini pengendalinya bagus nih teman-teman. Dia perorangan ya. Untuk bulan udah dari Maret ya, udah yang kabur. Nah, berarti ini kalau kaunya kabur, teman-teman kita banyak yang keluar ya. Terus holding tapi belum tentu teman kita, buat siapa tuh perusahaan yang keluar gitu kan. Untuk holding komposisinya dari 24,91% itu dikuasain sama lokal ya. Lokal siapa yang nguasain? Perusahaan ya. Bukan, asu 17,69%. Perusahaan ya, perusahaan. Terus untuk foreignnya di bawah 0,02 juga sekarang udah nyungsep ya. Listingnya 2021, berarti sekitar 3 tahunan sekarang. Kita lihat untuk insidernya. Insider belum ada penjualan, artinya cukup untuk membiayai operasionalnya. Corporate action, dividen dari tahun 2022 lancar jaya, cuman sekarang sedikit 783, berarti sekarang ada penurunan ya. Stock split belum pernah, artinya belum pernah dijual mahal. RI juga belum pernah, karena belum pernah ada penambahan modalnya. Kemarin waktu listing itu cukup ya untuk membiayai sebuah usahanya. Kita lihat statistik. Untuk statistik kuartal 1 dari 2 net income dari 3 nih 2002, 3 miliar, 2 miliar, minus 4 miliar, artinya kuartal 1 kurang baik. Kuartal 2 dari 5, 2 ke 5, berarti ada peningkatan ya kuartal 2-nya. Bagus berarti untuk net income-nya. Kita lihat revenue 55, 59 ada peningkatan, 59 ke 34 ada penurunan. Untuk kuartal 1-nya, kuartal 2 53, 95, 90, artinya ada penurunan dari kuartal 2-nya ya, dari tahun 2023. Tapi net income-nya tambah, artinya ada sesuatu yang dikurangin ya. Baik untuk PE-nya
6,48%, artinya masih bagus ya, di bawah 10 ya, tapi belum tentu bagus karena ini belum tentu harga wajarnya berapa ya. Akan lebih bagus lagi di bawah 5, itu akan menjadi under value banget ya. Kalau senang lagi di bawah aja gitu, nggak terlalu mahal gitu ya. Standarnya kan 10. PBP-nya 0,69 di bawah 1 ya, murah ya, tapi belum tentu murah banget. Untuk harga bukunya 214, sekarang 147. Untuk ROI-nya 10,58, bagus juga nih ROI-nya nih untuk kuartal ini ya. Dividen terakhir ya 2024 nih 3,7 final ya. Kita lihat posisinya keuangannya, cash 38 miliar. Hutangnya gede. Ekuitasnya dulu 286. Hutangnya jangka pendeknya 152. Ya mungkin vendor ya. Mungkin banyak barang masuk belum dibayar gitu. DER-nya 0,53, artinya betul ya. Ada sedikit khawatir sih, setengah daripada ekuitasnya adalah hutang. Kecuali bank ya, kalau bank lebih mahal lebih bagus ya. Kita langsung ke bagian balance sheet-nya. Ekuitasnya untuk tahun 2021 133 ke 198 meningkat, 198 ke 264 meningkat, 264 ke 286 meningkat, artinya cenderung grow, bagus. BP 582 ke 303 menurun, 303 ke 1112 menurun, 211 ke 074 artinya menurun juga, artinya saya lagi murah sekarang ya. Kita untuk lihat untuk Bunda Catnya, posisinya untuk 1 tahun dulu deh. 1 tahun berada di sedikit, berdasarkan Bunda Cat dulu ya, sedikit agak mahal untuk Bunda Catnya ya. Tengah-tengahnya itu di 117, tapi sekarang dia lagi grow, belum pernah mendekati under value-nya, pernah dijual di 78 perak ya untuk 1 tahunan. Untuk 3 tahunan coba. 3 tahunan sekarang dalam posisi under value, jadi untuk jangka panjangnya lumayan ya. Sekarang lagi yang murah, pernah dijual di harga 500. Harga tengahnya itu di 270. Untuk 5 tahunan, 4 tahun berarti ya. 5 tahunan lagi murah banget ya. Harga standarnya itu di 27 berapa nih? 27, masa 2000 sih ini? 2734, 2700. Emang pernah dijual harga berapa? Oh, sorry, ini baik Pico. Pico kita ganti dulu deh. Zirek. Aduh. Nah, kita suka lupa saya. Up. Zirek. Zirek dulu deh. 1 tahunan lagi nih teman, nggak apa-apa ya, diulang lagi ya. Kita ulang lagi. Untuk 1 tahunan teman-teman, ini Zirek ya, udah ya. Ini Pico-nya hapus deh. Zirek ya, ininya Pico nggak apa-apa ya, yang penting ini Zirek. Jadi untuk Zirek 1 tahunnya itu lagi under value ya. Jadi tapi nggak terlalu under value, udah lepas dari under value-nya. Sekarang menuju ke angka standarnya di 183. Untuk 3 tahunan. Untuk 3 tahunan ada di 477 untuk standarnya, sekarang lagi under value, artinya lagi murah ya. Dari murah banget. Ini juga untuk 5 tahunan juga lagi murah banget. Pernah dijual di harga 851, tengahnya di 475. Baik teman-teman, kita langsung untuk ngitung berapa sih harga wajarnya. Kita butuh yang namanya harga tengah-tengahnya, itu harga mulu. PE rasio tengah-tengah 13.92. 13.92 dikali, kita butuh EPS. EPS-nya berapa? 22 TTM ya ini ya. 22.68. 22.68 sama dengan di 315. Jadi ini kalau harga sekarang 140 berarti lagi murah ya, lagi murah banget. Kita akan hitung lagi berdasarkan PBP ya. Sorry tadi ya teman-teman, malah ngitung Pico. Untuk PBP-nya itu 2.30. Tengahnya itu 2.30 dikali, kita nyari harga buku. Harga bukunya itu 21436. 214.36.
Kita kasih sama dengan, kita enter di 493. Kita akan tulis dulu baru kita akan bercerita ya. Berapa ini? 3115. 3115. 493. 493. Oke. Tanggal 17 ya udah tulis ya. Di mana? Di sini aja ya. Biar kelihatan. Jadi kuartal 2 harga wajar berdasarkan PER 315 berdasarkan PBB 493 ditulis tanggal 17.09. Nah, teman-teman sekarang 147. Jadi masih punya murah banget ya berdasarkan PBB-nya ya. Cuma sayang ini emang agak sedikit nggak terlalu liquid ya. Tapi lumayan lah untuk tahanan 1000 sama 2000 lumayan ya. Kita hitung berapa sih sekarang kan 147 ya. 147 masih ada 168 poin lagi. Terus kalau ini 147 ada sekitar 346 poin lagi. Jadi masih kebukanya sangat lebar banget. Nah, kalau saya bagaimana? Kalau dari saya targetnya itu di angka ini ya. Kenapa ada si kepala merah aja? Jadi saya berani sekarang menulis target di angka ini ya. Kalau ini tidak muluk-muluk saya ke sini ya. Enggak ke harga wajarnya. Tapi bisa ke harga wajar? Bisa, teman-teman. Nanti kalau udah ketembus baru kita ngomongin harga wajar ya. Tanggal 17/08/2024. Artinya ditulis di tanggal 17 ya. Penurunannya bisa sampai ke angka 131. Itu juga penurunan bisa pakai artinya bisa pakai candle bullish lagi gitu. Ini juga makanya kita tahan di sini ya biar nggak kemana-mana. Sekarang juga lagi downtrend ya. MA10 masih di atas, MA20 masih di atas, MA200 juga masih di atas. Mungkin kemarin mau naik ke sini karena mungkin kejauhan ya. Mungkin kalau hari ini bisa lah gitu ya. Ketika sudah menyentuh 165 artinya dia mau bullish, mudah-mudahan targetnya bisa ke 193. Ataupun nanti bisa ada di sini, coba lihat di sini ada si kepala merah juga. Di sini banyak sekali teman-teman untuk area targetnya. Yang pertama ada di 239, yang kedua juga ada di area gap yaitu di 285. Jadi kalau ke 285 ataupun ke harga si kepala merah paling tinggi di harga 300 kemungkinan masih bisa. Karena berdasarkan rumus PER aja ini masih harganya 300-an ya. Udah target yang pertama bisa terpenuhi, mungkin target kedua ini bisa terpenuhi atau enggak ke 400 bisa aja gitu kan. Kalau di saham ya tidak menutup kemungkinan. Tinggal sabarnya aja, tunggu aja sampai ada penguatan daripada bandar lokal ataupun foreign. Karena sekarang itu bandar lokal ataupun foreign lagi ngejual. Oke, teman-teman, udah sip, udah beres ya. 2 emiten udah kita lampaui, tinggal ada satu PR lagi mungkin kalau kesempatan sore bisa dibikin nanti akan saya bikin lagi. Saya lupa yang mau dibikin itu apa ya, gula ya. Kemungkinan nanti gula akan kita bikin deh. Tapi kalau syaratnya harus keluar dulu kuartal 2-nya, nanti kita cek lah. Baik teman-teman, segitu aja. Semoga kalian trading hari ini menyenangkan dan semuanya moga-mogahan yang nyangkut cepat terjemput. Yang baru beli mudah-mudahan cepat cuan. Hati-hati ketika beli harus direndah harga terendahnya. Kalau jual jangan terlalu tinggi teman-teman, standar aja ya. Tentukan target, bila sudah memenuhi target ingat ya langsung take profit. Jangan sampai target udah terpenuhi serakah nunggu mungkin mau ke langit, akhirnya tidak ke langit langsung digejretin ke bawah, sakit juga lumayan gitu ya. Oke, ciao ya.